السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه أجمعين. وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatidzah yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjemaah dan kembali duduk beriktikaf di rumah Allah yang penuh dengan kemuliaan ini. Semoga seluruh kegiatan amal soleh ini menjadi amal pemberat mizan kita nanti di hari akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, sehingga kalau seandainya Rasul tidak pernah diutus maka kita tidak tahu harus membaca apa pada saat sedang melaksanakan salat. Sehingga kalau Rasul tidak pernah diutus maka saya tidak akan pernah tahu harus membacakan ayat ini dan memberikan pemahaman kepada jemaah semuanya. Itulah hikmahnya bagaimana Allah memuliakan kita dengan dikirimnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan ayat dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan menyambung pembahasan tafsir At-Tahrir wa Tanwir karangan Imam Ibnu Ashur, di mana pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 7 dengan ayat 8, di mana pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan ayat 5 dan 6, di mana pada saat Allah memberikan sebuah ujian kepada kita, yaitu ujian dengan berbagai macam ujiannya, berbagai macam kesusahan, akan tetapi setiap satu kesusahan itu akan dibarengi dengan dua kebaikan, dua kemudahan. Hanya saja yang dituntut kepada kita itu adalah untuk bersabar. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada saat Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada saat setiap ada kesusahan, satu kesusahan, maka akan dibarengi dengan dua kemudahan. Hari ini pada saat kita katakanlah ingin melakukan sebuah ujian, dan ujian tersebut merupakan sebuah ujian bagi kita, sebuah cabaran, sebuah ujian bagi kita, maka di ujian tersebut maka Allah ingin memberikan dua kemudahan. Makna yang lain, setiap ada kesusahan yang kita alami, maka solusinya itu lebih banyak kemudahannya. Hanya saja kita dituntun oleh Allah untuk bersabar pada saat kita menghadapi kesusahan tersebut. Sabar atau tidaknya kita, maka baik atau tidaknya kita terhadap prasangka kita terhadap Allah, itu akan memberikan sebuah dampak yang sangat luar biasa kepada kita. Pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas ayat 7. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya, dan jika apabila kamu telah selesai, maka beristirahatnya itu adalah dengan mengerjakan pekerjaan yang lain.
Ini yang harus dipahami bagi kita semuanya. Pada saat kita sudah selesai melakukan sebuah pekerjaan, relaksasinya itu bukan dengan tidur. Relaksasinya itu bukan dengan healing. Healingnya itu adalah mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, setelah itu, setelah kita mengerjakan pekerjaan yang lain, maka Allah mengatakan kepada kita, wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Ini yang jarang sekali kita menerapkan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita melakukan sebuah pekerjaan, dan pada saat itu kita sering mengharap kepada manusia. Berapa banyak kekecewaan itu akan terjadi pada saat kita menggantungkan keharapan kita itu kepada manusia. Kita sangat berharap kepada pimpinan kita agar apa? Katakanlah kita bisa dipindahkan, tapi ternyata pimpinan kita tidak akan memindahkan kita. Kita berharap kepada pimpinan kita akan dinaikkan pangkat kita, tapi pangkat kita juga tak kunjung naik. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita bekerja siang dan malam, lalu kita menyerahkan hasil pekerjaan kita itu kepada Allah. Itu sangat indah. Kenapa? Karena Allah akan memberikan sesuatu itu kepada kita pada saat yang tepat, sesuai dengan keinginan Allah, dan waktu yang tepat sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, bukan dengan keinginan kita, bukan dengan apa yang kita inginkan. Berapa banyak hari ini pada saat dia dulu punya cita-cita, banyak di antara teman yang mengatakan, saya dulu punya cita-cita menjadi dokter, tapi setiap dia tes tidak pernah lulus. Ternyata apa yang dia ketahui? Ternyata dia trauma melihat darah. Begitu dia lihat darah bisa pingsan. Nah, hal-hal seperti ini tidak pernah diketahui oleh manusia. Kapan mereka akan mengetahuinya? Nanti suatu saat, pada saat dia sudah mengalaminya, maka dia sudah mengetahui, oh ternyata kenapa saya tidak lulus dulu. Oh kenapa saya tidak bisa menjadi ini. Oh kenapa saya tidak bisa menjadi itu. Semuanya itu merupakan adalah sebuah skenario yang diketahui oleh Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi hari ini sesuatu yang kita cintai itu ternyata tidak baik bagi kita. Berapa banyak hari ini seseorang mencintai sesuatu, tapi ternyata yang dia cintai itu bukan terbaik bagi dia. Bisa jadi apa yang kamu benci itulah yang terbaik bagimu. Maka jangan pernah kita mendikte Allah. Mendikte Allah itu minta dengan cara, ya Allah berikan saya ini, berikan saya itu, berikan. Itu kan mendikte. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kita bermunajat kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Apa yang terbaik bagi Allah berarti itulah yang terbaik bagi dia. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, Imam Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir, beliau menjelaskan bahwasanya fa idza faraghta fansab tafri' ala ma taqarrara min at-tadhkir bil latif wal inayah wal 'adah. Bahwasanya ini merupakan menunjukkan bagaimana sikapnya Allah. Allah Maha lembut, Allah Maha peduli, Allah Maha menepati janji-janjinya. Nah, ini merupakan sesuatu yang memang harus kita pahami dan harus kita yakini. Pada saat kita melakukan sesuatu perbuatan, maka perbuatan tersebut akan kita ambil hasilnya. Terkadang hasil tersebut kita dapati di dunia. Akan tetapi hasil tersebut sebagiannya ada juga yang ditunda, sehingga pada saat di akhirat kita baru bisa merasakan kenikmatan tersebut. Maka jangan pernah bangga pada saat kita bermunajat kepada Allah, semua doa kita itu dikabulkan. Kenapa? Bisa jadi Allah membenci mendengarkan suara kita. Ini yang paling bahaya. Paling sedih kita. Kondisinya pada saat kita bermunajat kepada Allah, ya Allah jadikanlah saya ini, langsung terkabulkan. Kenapa dikabulkan? Ternyata Allah membenci mendengar suara kita. Lalu dia memerintahkan malaikatnya, wahai Jibril, berikan apa yang diminta oleh dia, karena aku membenci mendengar suaranya. Maka bagi kita yang belum dikabulkan doanya oleh Allah, berhusnuzan kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menginginkan suara rengean kita di tengah malam. Sehingga Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tunda permintaannya. Aku ingin mendengarkan bagaimana keluh kesahnya.
Aku rindu dengan suaranya. Maka ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita. Allah maha menepati janjinya. Allah maha lembut terhadap kita. Tugas kita ini di sini disampaikan, apabila kita mengerjakan sebuah pekerjaan dan selesai dari pekerjaan tersebut, maka pekerjaan kita berikutnya adalah untuk melakukan pekerjaan yang lain. Bukan dengan tidur, bukan dengan rileks, bukan. Maka disitulah para ulama mufassirin mereka mengatakan, relaksisasi itu adalah dengan mengerjakan pekerjaan baru setelah menyelesaikan pekerjaan lama. Nah, bukan berarti rileks itu pada saat setelah kita sudah, katakanlah misalnya, sudah pergi haji, ya ayo kita buat maksiat lagi. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan relaksisasi itu apabila waktumu itu telah kosong. Di sini Imam Ibnu Ashur mengatakan wal firaq khulutul batnil taraf awil ina. Kosongnya wajan ataupun bejana. Itu yang dimaksud dengan firaq. Faragh asya, yaitu kosongnya tempat. Misalnya masjid ini kosong, itu dinamakan dengan firaq. Ya. Dari kekosongan tersebut adalah kekosongan yang dia dulunya purna isi. Tapi kalau seandainya di dalam bahasa Arab diungkapkan dengan kekosongan yang sama sekali tidak pernah diisi, itu dinamakan dengan khulu. Beda penggunaan kosakata kosong yang sama sekali tidak berisi dengan kosong yang memang ada isi. Air ada dulunya di dalam wadah tersebut lalu dikosongkan, maka itu dinamakan dengan faragha. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa firaghul insan majazi fi itmamihi ma sya'nuhu an ya'mal. Dan maksud dengan firaq di sini adalah sempurnanya seseorang pada saat dia melakukan sebuah pekerjaan. Dan setelah dia menyelesaikan sebuah pekerjaan, itulah yang dimaksud dengan firaq. Fal ma'na idza atmamta 'amalan min mahmamil a'mali fa aqbala 'ala 'amalin ukhra. Yaitu apabila engkau telah menyempurnakan sebuah pekerjaan dan sebuah misi telah komplit, fa aqbala 'ala 'amalin ukhra, dan engkau akan bersiap-siap untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Bihaitsu yu'ammiru awqatahu kullaha, dengan memanage semua waktunya. Bil a'malil 'azimah, dengan perbuatan-perbuatan yang spektakuler. Apa yang kita lakukan hari ini? Kita duduk beriktikaf di tempat ini. Maka pekerjaan yang spektakuler berikutnya itu adalah kita tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Setelah pulang dari masjid ini, duduk beriktikaf ini, maka kita akan melakukan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Pekerjaan yang lain bisa jadi kita menyiram bunga, membersihkan halaman, mempersiapkan diri untuk masuk kantor. Niatkan itu adalah bagian dari apa yang kita ngaji di subuh yang berbahagia ini. Kenapa? Karena apabila kita telah selesai dari satu pekerjaan, maka kita tugasnya itu adalah untuk mempersiapkan pekerjaan yang lain. Itu yang dimaksud dengan fa'idha faraghta fansab. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, di mana hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah pulang dari jihad yang kecil dan akan menuju kepada jihad yang besar. Fal maksud bil amri huna fansab, yaitu yang dimaksud dengan di sini akan melakukan pekerjaan yang lain. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa taqdim fa idza faraghta ala fansab lil ihtimam bit ta'liq al amal bi waqtil firaq. Ini menunjukkan bahwasanya adanya kaitan konektivitas antara sebuah pekerjaan dengan waktu yang kosong. Hari ini berapa banyak seseorang itu menganggap waktu kosong itu memang harus disia-siakan. Contoh misalnya begitu pulang dari sini, waktu kosongnya apa? Dia duduk sambil scroll media sosial. Dia scroll terus media sosial. Padahal duduk ngaji ini kita nggak lebih dari 20 menit setelah subuh. Tapi dia habiskan waktu kosong di rumahnya dengan melihat media sosial itu bisa 1 jam dan tidak terasa.
Seharusnya apa yang dilakukan? Persiapkan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dan pada saat kita mempunyai waktu kosong, maka isilah waktu kosong tersebut dengan perbuatan-perbuatan yang dapat meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah. Dan pada ayat yang ke-8 yang terakhir dalam surat Asy-Syarh ini adalah wa ila rabbika farghab. Ar-raghbah talabul husul, yaitu meminta kepada hasil. Itu yang dimaksud dengan raghbah. Kepada siapa kita meminta hasil tersebut? Bahwasanya kita meminta hasil itu hanya kepada Allah. Setelah kita melakukan proses secara ilmiah, katakanlah pada saat seseorang menanam tanaman, dia sudah melakukannya secara ilmiah dari proses A, B, C sampai dengan Z. Maka dia meminta hasil tersebut kepada Allah. Saya sangat terinspirasi dengan beberapa kejadian pada saat seseorang itu memang sudah tidak bisa lagi dia akan mengikuti sebuah ujian, tapi dia melakukan proses-proses yang memang harus dia lakukan. Dan pada saat itu dia meminta kepada Allah agar apa? Agar dia diluluskan dalam ujiannya. Dan ternyata Allah meluluskannya dengan cara yang lain. Kenapa? Pada saat dia sudah berusaha, maka yang akan mengantarkan hasil dari usaha kita itu adalah Allah. Maka pinta kepada Allah, bermunajat kepada Allah, merengeklah kepada Allah. Agar apa? Agar semua yang kita usahakan itu diantar oleh Allah untuk menuju kesuksesan. Maka Imam Ibnu Asyur di sini mengatakan, ar-raghbah itu adalah bagaimana seseorang itu meminta hasil apa yang dia cintai, apa yang dia inginkan. Dan hal yang paling menarik di sini adalah pada saat penggunaan kata-kata farghab. Nah, kata-kata farghab ini merupakan syarat dan taqyid. Kenapa? Karena pada saat kita menyerahkan urusan kita kepada Allah, maka yakinilah bahwasanya itu pasti akan dipenuhi oleh Allah. Itu hebatnya bahasa Arab. Karena seandainya kita memahami huruf per huruf pada saat dibacakan oleh imam, maka kita akan merasakan bagaimana rasanya sensasi ayat tersebut. Maka di sini yang harus hadir di dalam jiwa kita. Kenapa di sini Allah mengatakan wa ila rabbika? Karena kita semuanya harus menyerahkan. Misalnya kata-kata ila itu menuju. Ana azhabu ilal madrasah. Saya menuju ke sekolah. Maka saya akan menuju kepada Allah. Ini yang harus kita tanamkan. Setelah saya berusaha prosesnya secara ilmiah, secara saintifik A, B, C yang harus saya lakukan, maka saya serahkan semua usaha tersebut kepada Allah. Maka dipakai dengan kata-kata fa. Takyid untuk meyakinkan, memastikan bahwasanya setiap usaha yang sudah kita lakukan dan kita serahkan kepada Allah, maka Allah yang akan mengantarkan kepada apa yang kita inginkan tersebut. Ini merupakan akhir dari pembahasan dari surat Asy-Syarh. Semoga kita telah menghafal surat ini sehingga pada saat kita membacakan di dalam bacaan salat kita, kita memahami apa yang kita baca dan kita bisa mentadabburi apa yang kita baca. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya dengan surat At-Tin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.